inisiatif sendiri-sendiri, Bu. Inisiatif. Wujud kesetiaan kepada sang jenderal, Daden masih layani Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati meski bukan lagi ajudan. Daden Miftahul Haq mengaku masih melayani keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati atas inisiatif sendiri. Padahal, Daden sebenarnya bukan lagi sebagai ajudan. Setelah perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Daden ditarik ke kesatuan awalnya di Brimob Polri. Saat itu, Ferdi Sambo belum ditetapkan tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam kesaksiannya di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November hari ini, Daden mengaku masih melayani keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati seperti saat menjadi ajudan kala itu. Oh, maksudnya tidak lagi menjadi ajudan sejak kapan? Udah ditarik ke kesatuan itu sebelum Bapak dijadikan tersangka, Bu. Untuk sekarang masih tidak saudara saksi melayani untuk keluarganya Pak Sambo dan terdakwa Putri dan terdakwa Sambo? Siap, masih, Bu. Masih. Siap. Itu atas perintah atau memang dengan sendirinya? Siap. Atas inisiatif. Pertanyaannya atas perintah atau dengan sendirinya? Atas inisiatif sendiri-sendiri. Inisiatif. Nama Daden Miftahul Haq cukup menyita perhatian saat berlangsungnya persidangan dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adik Yosua, Mahareza Rizky menyebut Daden adalah orang yang menggeledahnya saat tiba di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling pada hari kematian Brigadir J. Daden juga pernah punya masalah dengan Brigadir J sekitar tahun 2019 lalu. Berdasarkan pengakuan Vera, kekasih Brigadir Yosua, ketika pertama kali bertugas sebagai ajudan Sambo pada tahun 2019, Yosua sempat mengeluh punya masalah dengan Daden. Kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, pernah menuding Daden kerap menghasut Sambo soal hubungan Putri dan Yosua. Kamarudin pun meyakini Daden yang mengatakan pada Sambo bahwa Yosua membocorkan rahasianya pada Putri. Hal itu disampaikan dalam tayangan di YouTube Kompas TV pada 21 Agustus lalu. Mengenai pengakuan adik Yosua, Mahareza Rizky soal penggeledahan, Daden dalam sidang digelar pada Selasa 8 November hari ini membantah semua itu. Reza 2-3 kali kami periksa mengatakan saya digeledah oleh saudara Daden. Saudara kemarin mengatakan, oh saya nggak menggeledah yang mulia, saya cuma megang saja. Ya, betul yang mulia, saya tidak Tapi dia bilang, saya digeledah oleh saudara Daden. Apakah saya membawa senjata api? Kalau dia memegang tidak akan memeriksa paha saya 2 kali. Itu saya tanyakan berulang kali. Siap. Saya tidak menggeledah yang mulia. Saya berkata jujur, saya tidak menggeledah. Gitu. Daden menjelaskan bahwa adik Yosua itu diminta oleh Cuk Putranto ke Biro Provos Mabes Polri. Menurut dia, Reza hanya diingatkan tidak menggunakan pakaian preman untuk datang ke Mabes Polri tersebut. Diketahui, Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae atau Richard Eliezer atas perintah Ferdi Sambo yang saat itu menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Dalam kasus ini, Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua bersama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi akibat cerita sepihak istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat. Akhirnya, Yosua tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Atas peristiwa tersebut, Eliezer, Sambo, Putri, Ricky, dan Kuat didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 ke 1 KUHP. Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun. Khusus untuk Sambo, jaksa juga mendakwa ex-Kadipropam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Yosua. Ia dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.